pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika. Aku dan kamu merah putih. Indonesia. Aku dan kamu Pancasila. Kami satu Indonesia, satu Pancasila. Buku ini merupakan hasil dari upaya kita mengumpulkan, mengambil saripati dari nilai-nilai budaya yang sudah kita lakukan berabad-abad yang lalu. Nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, dari 6 agama yang ada. Saya tanya, mana yang mengaku kecebong? Ada nggak? Hah? Ada? Yang kecebong mana yang kecebong? Yang kampret? Hah? Ini mau kabeh berarti kayak kalau masih kecebong, kalau masih kampret. Bener orang? Ada 2 kubu antara cebong dan kampret, dan itu masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia, di pelosok-pelosok kampung, termasuk di Cilacap saya yakin. Anak laki rapi tukaran gara-gara cebong karo kampret akhirnya pisah. Beneran Bapak Ibu? Anak tetangga-tanggaan jamaah bareng di musola gara-gara cebong karo kampret akhirnya geser musolanya. Bener kan? Sing kampret merasa paling bener, sing cebong merasa paling bener. Sing nomor 1 ngerasa nasionalis dan Pancasilais, sing loro rasa Islami dan religius. Padahal 1 karo loro pada sembayange Jumatan yang melu Jumatan, pas wae apel ya hormat bendera. Cuma ini pasifitas politik identitas dan kebencian ini, dan ini diakui atau tidak memiliki dampak yang signifikan dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia, harmonisasi kehidupan keagamaan di Indonesia. Wong sing beda sithik karo salah, itu kan banyak, bener nggak? Wong sing ora pemikiran karo nyong mesti kafir gue. Sing bener ki apa? Sing ana ning nyong karo kelompok nyong. Sing ning jabane kelompok nyong atau pikiran kelompok nyong itu salah, dan itu yang terjadi. Jadi karena faktor-faktor tersebut, Pak Hakim saya mungkin saat itu ayo kumpulkan, kita diskusikan, kita kaji, kita telah hasil riset, data-data yang ada, akhirnya kita rumuskan bersama buku moderasi beragama yang saat ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Isinya apa bukunya? Jadi buku moderasi beragama ini, jangan-jangan kalau saya ngomong, kalau saya sampaikan, isinya tidak lebih dari apa yang sebetulnya sudah kita lakukan selama berabad-abad yang lalu. Karena buku ini merupakan hasil dari upaya kita mengumpulkan, mengambil saripati dari nilai-nilai budaya yang sudah kita lakukan berabad-abad yang lalu. Nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, dari 6 agama yang ada. Ara anak ceritane wong Cilacap duwe kanca karo Batak, kemudian orang terima. Siap tidak orang Cilacap berteman dengan orang Batak? Gelem ora? Gelem. Wong Cilacap kancanan karo wong Cina gelem ora? Karena Indonesia itu sejak berabad-abad yang lalu seperti itu. Nyong yang orang Cirebon yang dari bahasa Sunda akhirnya ngomong bahasa nyong yang Cilacap karena apa? Ya kan, bahasa nyong kan bahasa apa ya Pak? Karena saya pengen orang apa ditumpak kan repot. Ya Pak Kepala. Jadi buku ini merupakan kita hanya merangkai nilai-nilai lama, saripati-saripati dari budaya yang ada di bangsa ini.
kemudian saripati dari nilai-nilai agama yang ada di bangsa ini. Lahirlah buku moderasi beragama. Kalau bangsa kita ini tidak moderat, kita pasti perang terus. Gimana ceritanya Mataram kuno itu bisa ada Candi Borobudur yang gede dan Candi Prambanan yang Hindu? Buddha Hindu iso sanding. Piye ceritanya Sunan Kudus iso gawe Masjid Kudus dengan gaya-gaya uranya orang Hindu? Seperti ini. Sebenarnya sudah terjalin lama nilai-nilai moderasi itu. Cuman karena efek globalisasi, seperti yang saya ceritakan Arab Spring, masifnya digital, dunia digital. Saat orang pengen nyari apa saja mudah karena teknologi. Kemudian kepentingan politik dan ekonomi baik dalam konteks nasional maupun global akhirnya memantik memunculkan isu-isu agama dijadikan isu politik yang kemudian berujung kepada upaya pemecah belahan anak bangsa. Ini yang harus kita antisipasi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Libya setelah 6 tahun, 7 tahun yang lalu Muammar Gaddafi lengser, apakah sekarang rakyatnya makmur, sejahtera? Tidak, cek perang Pak Bu sampai saya ini. Gak mari-mari. Dulu zaman Muammar Gaddafi hidup dijamin, orang sekolah dikasih fasilitas, masyarakat nganggur dikasih gaji. Sekarang jangankan mau sekolah, jangankan untuk bekerja, wong pengen ibadah di masjid watir ditembak, watir dibom. Itu sudah sekitar hampir 10 tahun. Saat Libya masih Muammar Gaddafi makmur, sejahtera rakyat. Mesir, apa sekarang nyaman? Sama Pak, masih ada ketakutan-ketakutan. Syria sampai sekarang belum tuntas. Isu-isu yang dimunculkan pun enggak terbukti. Apakah Asad itu Syiah atau Sunni? Toh yang kenyataannya muftinya Syria itu adalah ulama Sunni. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita penyuluh agama dalam hal ini di Cilacap ini, yang harus peka, yang harus paham, yang harus memiliki pandangan yang komprehensif menyikapi setiap persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan isu-isu agama. Nek Bapak Ibu masih kepancing pas orang urusan alas kiai dengan cebong dan kampret, maka ini harus di-upgrade lagi penyuluhnya. Karena apa? 2024 sebentar lagi, dan isu politik identitas saya yakin pasti akan dipakai. Karena apa? Isu agama itu paling asik, paling nikmat, paling sensitif, layak jual. Untuk menggerakkan orang tua, agama itu sangat strategis. Saya priwe sing pas coblosan 2019 loro, sing ngerasa paling islami. Wong calonnya sing dari presiden dari menteri primer. Prabowo itu representasi umat Islam yang representasi pejuang agama, pembela agama. Nah saya kira gabung karo Pak Jokowi itu primer. Ini cari dukung loro. Nanti 2020 kita lakukan seperti itu, nanti akan dimunculkan figur yang seakan-akan pembela agama akan dimunculkan. Dan ini peran guru harus bisa memahami secara utuh persoalan-persoalan yang ada. Karena apa? Agama itu hanya jadikan isu. Kenyataannya sebenarnya adalah kepentingan politik dan ekonomi. Nah, moderasi beragama ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi dari buku yang setebal ini Pak, 4 hal yang kita ambil dari saripati leluhur kita, budaya-budaya masyarakat kita.
yang kemudian kita namakan moderasi beragama ini. Yang pertama apa, Bapak Ibu sekalian? Siap menerima perbedaan. Prinsip moderasi beragama adalah siap menerima perbedaan. Bapak Ibu, anak sih belum menerima perbedaan orang ini. Pasti menerima kan perbedaan. Agama kita orang liya, wong sing beda agama. Apa suami istri juga berbeda kok. Nggih mboten? Nek mboten saged terima perbedaan berarti sampean ngingkari sunatullah. Bener mboten? Jadi prinsip moderasi beragama kudu siap nerima perbedaan. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, kudu ngregani budaya lokal, kearifan lokal. Nggih mboten? Saya berusaha ngomong ngapak walaupun nggak bisa ngapak karena saya menghargai budaya lokal Cilacap yang harus ngapak daripada dibupak Pak ya. Saat sampai ke Jakarta juga harus menghargai konteks lokalitas Jakarta. Saya itu alhamdulillah karena dibesarkan di Cirebon. Bapak saya Sunda, ibu saya Jawa Cirebon. Saya mondok SMP di Jogja. Pas kuliah ketemu berkawan dengan orang-orang Madura, ketemu istri di Makassar dengan bahasa Bugis Makassarnya. Nah sekarang saya bisa menyesuaikan saat saya tinggal di Jakarta. Saat saya lapar pengen bubur kacang hijau, saya ngomong bahasa Sunda. Kang, iya pesen biji bubur kacang hijau. Dikasihnya banyak tuh. Saat saya pengen makan sate, saya ngomong pakai bahasa Madura. Berempat ya satena, simptom. Dikasih banyak lagi Bu. Asik bisa ngomong semua bahasa itu. Cuma yang itu tadi istrinya tetap satu, nggak boleh dari Madura atau dari Sunda, tetap satu. Oke Bapak, oke. Jadi yang poin yang kedua adalah menghargai budaya lokal, kearifan lokal. Poin yang ketiga, ini yang penting, menolak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi langkah ceritanya berbeda, kita berbeda, tidak sepemahaman, tidak seakidah, tidak sealiran, kemudian kita melalui kekerasan. Jadi saya misalnya kurang seret nih. Kemarin minggu yang lalu saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok itu mayoritas Islam Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'iyah. Jadi di awal tahun terjadi pengusiran kelompok Wahabi yang dilakukan oleh kelompok Aswaja di Lombok. Saya langsung todong itu orang-orang kiai-kiai di Lombok saat forum yang sama, moderasi beragama juga. Jangan sampai terulang lagi ada kelompok Aswaja memperkusi ya, kelompok-kelompok Wahabi di Lombok. Oke, Wahabi ini beda paham dengan kita. Oke, Wahabi ini beda dengan kita. Tapi jangan menggunakan kekerasan. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi kudu dengan hikmah, diskusi mau ke sana. Nek misalnya kita ora iso ya wis, kita dengan jalur hukum. Bahwa misalnya masjid ini meresahkan, aliran ini meresahkan, nanti udah selesai akan hukum yang menyelesaikan. Jangan tiba-tiba kita bawa tongkat, bawa batu, kemudian menutup masjid yang tidak sealiran dengan kita. Kita harus menolak kekerasan. FPI Aswaja, podo karo NU, Asyafi'iyah, podo nomorute. Tapi metodologinya adalah dikit-dikit serbu, dikit-dikit serang. Ini yang kita tolak. Allahu Akbar, orang pengen sembahyang. Allahu Akbar, orang pengen mangkat gaji. Allahu Akbar, tapi mukul biasa. Loh, kan orang apik. Ini poin ketiga adalah menolak kekerasan. Dan poin keempat dari moderasi beragama dari buku ini adalah kita harus patuh terhadap aturan regulasi. Kalau Indonesia itu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kalau di Cilacap misalnya Undang-Undang Dasar 45 juga peraturan daerah Cilacap. Jadi misalnya kita menyalahi aturan regulasi yang ada, berarti kita sudah tidak moderat. Kalau misalnya kita pengen mendirikan khilafah Islamiyah,
padahal ini Indonesia punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka kita sudah tidak moderat. Nah, hukum moderasi beragama